Perkenalkan, nama saya Hipolia Yasinta dari kelas 12 Akuntansi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala SMK Budi Luhur Sintang, yang saya hormati guru bidang studi Bahasa Indonesia, yang saya cintai siswa-siswi kelas 12. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita diberi kesehatan dan kemampuan untuk mengikuti ujian praktek Bahasa Indonesia secara daring. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, pendidikan yaitu suatu proses pembelajaran pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan yang dilihat dari kebiasaan setiap orang menjadi bahan warisan dari orang sebelumnya hingga sekarang. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dengan cara yang sistematis dan dinamis. Hal ini sebagai tujuan mewujudkan pembelajaran serta meningkatkan potensi dari setiap pelajar. Beranjak dari pengertian tersebut, pendidikan sangat penting untuk setiap insan. Pendidikan di masa pandemi COVID-19 membawa gaya baru. Saat ini nyaris seluruh aktivitas dilakukan di rumah. Meski mulai mengadaptasi kebiasaan baru, sebagian besar pelajar masih menerapkan proses belajar mengajar dari rumah. Setiap pelajar harus siap dengan perubahan proses belajar yang tidak lagi dilakukan di sekolah. Perubahan proses belajar dari rumah harus disiapkan oleh para orang tua untuk memasuki tahun ajaran baru ya 2020-2021 semester ganjil. Hadirin yang terhormat, belajar di rumah merupakan hal baru bagi pelajar yang melibatkan keluarga. Hal ini sangat penting, efektif, dan bermanfaat bagi pelajar sendiri, terutama bagi saya. Namun, dengan adanya pandemi ini tentu memberikan perubahan yang sangat drastis pada kebiasaan di rumah karena orang tua juga turut bekerja di rumah. Hal ini perlu adaptasi antara pelajar dan orang tua di rumah. Banyak orang tua yang lelah, jengkel, dan mengeluh dalam membina anak-anak dalam proses belajar di rumah, terutama dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan. Oleh karenanya, orang tua harus terus membiasakan diri dengan mengetahui tujuan anak belajar di rumah. Tujuan anak belajar di rumah agar dapat meraih beberapa kompetensi masa depan, di antaranya berorientasi, tindakan, berprinsip, serta inovatif. Selain itu, anak juga diharapkan mampu bekerja sama, komunikatif, cerdas, reflektif, mandiri, dan berkomitmen. Jika saja para orang tua mengetahui tujuan dari belajar di rumah, mungkin saja tidak ada orang tua yang akan mengeluh dan lelah dalam membina dan membimbing anak belajar. Di masa pandemi ini, kita dituntut lebih beradaptasi dengan teknologi, baik pelajar maupun orang tua. Ketergantungan pada teknologi jadi semakin tinggi. Selain itu, dalam beradaptasi dengan situasi pendidikan seperti ini, tak jarang membuat orang tua menjadi lebih emosi dan cepat marah. Adanya perubahan ini berdampak besar kepada orang tua, karena tidak semua orang tua yang memahami kecanggihan dari teknologi yang disebut gawai atau laptop yang digunakan untuk proses belajar di rumah. Oleh sebab itu, keluarga harus mengambil alih peran dalam mendamping belajar di rumah. Orang tua harus didorong untuk lebih eksplorasi mengenai tantangan yang ada. Tentu dalam prosesnya, orang tua diminta lebih banyak sabar dan berpikiran positif. Meskipun banyak tekanan dan emosi, kehadiran orang tua menjadi kuat dan berdaya. Itu dibutuhkan ke anak-anak. Jadi jangan sampai orang tua membiarkan anak mengerjakan tugas dengan seadanya. Jangan jadi orang tua yang tidak sensitif terhadap kebutuhan anak-anak. Bagi siswa menengah atas yang tinggal jauh dari orang tua, diharapkan untuk mengeksplor diri agar lebih giat dalam belajar. Siswa yang tidak tinggal bersama orang tua dikarenakan menuntut ilmu ke kota, lebih rentan untuk mengabaikan pembelajaran. Hal ini disebabkan tidak ada motivasi dari siswa tersebut dan menganggap enteng setiap pelajaran yang diberikan oleh guru.
Ada sebagian siswa menengah atas memilih untuk pulang ke kampung untuk membantu orang tua. Hal ini juga menghambat proses pembelajaran daring, dikarenakan ada beberapa kampung yang tidak memiliki sinyal internet. Ketika siswa sudah sibuk dengan kegiatan mereka membantu orang tua, beberapa siswa mengabaikan proses pembelajaran dari rumah. Oleh sebab itu, orang tua harus proaktif untuk memotivasi anaknya untuk tetap belajar walaupun harus kesusahan untuk mencari sinyal internet. Hadirin yang saya hormati, pendidikan di masa pandemi ini sungguh sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Agar proses belajar dapat berjalan dengan baik, keluarga terutama orang tua diharapkan agar dapat mendampingi anak-anaknya ketika belajar di rumah. Keluarga atau orang tua harus mengambil peran penting mendampingi proses belajar di rumah. Keluarga atau orang tua dalam proses belajar di rumah. Jadilah orang tua sabar membimbing dan mendampingi kami, anak-anakmu ketika belajar di rumah. Bagi pelajar menengah atas, masa pandemik sebaiknya dipergunakan untuk belajar dan jangan bermalas-malasan. Bagi siswa yang memilih untuk pulang ke kampung, agar dapat membagi waktunya untuk belajar daring. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato saya diperingati Hardiknas ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi proses belajar di rumah dalam bentuk daring. Tetap di rumah dan salam sehat.